Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Saya sering mendapatkan curhatan yang pesimistik dari beberapa orang ya tentang bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Ya, karena memang secara faktual ada pihak-pihak tertentu yang mau membawa bangsa ini, negara ini kepada situasi yang berat lah. Ada yang mau jualan pandemi lagi, ada yang menghembuskan isu kerusuhan sosial, macam-macam. Ada juga yang memberikan prediksi tentang iklim yang ekstrim. Ada juga yang bicara tentang bahwa kita nanti bakal resesi ekonomi. Banyak hal lainnya yang itu diungkapkan untuk menjustifikasi bahwa kita ini pantas takut, pantas pesimistik. Lalu bagaimana perspektif spiritual? Bagaimana Pak SHD menanggapi hal-hal seperti ini? Saya katakan dengan tegas, saya adalah orang yang selalu optimistik bahkan dalam situasi sulit seperti apapun. Tetapi optimisme saya itu bukan hal yang ilusif, bukan hasil ngayal. Ada perhitungan yang sangat jelas. Ada kalkulasi matematika semesta yang saya pakai untuk mendukung optimisme saya. Begini. Pertama, kalau kita bicara tentang hukum kosmik, apapun yang akan terjadi di masa depan, itu merupakan cerminan dari karma kolektif kita sebagai sebuah bangsa, juga tergantung dari bagaimana medan energi yang melingkupi bangsa kita, negara kita. Ya. Ketakutan itu tidak akan membantu apapun. Pesimisme itu tidak akan mengubah nasib kita. Pesimisme tidak akan membuat masa depan menjadi cemerlang. Nah, yang harus kita lakukan adalah memastikan karma kolektif bangsa ini semakin jernih, semakin selaras. Semakin banyak dosa-dosa kolektif yang bisa kita bereskan. Dan pada saat yang sama, kita memastikan agar medan energi dari negara kesatuan Republik Indonesia itu dipenuhi dengan vibrasi yang jernih, penuh sukacita dan seterusnya. Nah, saya tentu tidak bisa mengendalikan semua orang, tidak bisa mengendalikan banyak hal. Tapi saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saya bisa memastikan bahwa medan energi saya harmoni. Tubuh karma saya bebas dari segala jejak dosa. Dan saya mengajarkan cara ini kepada banyak orang. Saya menginspirasikan jalan keheningan agar banyak orang itu bisa mengubah nasibnya sendiri. Berangkat dari penataan tubuh karma dan penataan medan energi. Sekarang bagaimana? Ya, kalau gerakan saya berhasil, semakin banyak orang yang jernih, semakin banyak orang penuh sukacita. Apa yang terjadi? Tentu saja medan energi bangsa ini akan berubah. Tentu saja karma kolektif bangsa ini juga akan berubah. Dan kita punya fondasi untuk menyongsong masa depan yang lebih cemerlang. Pada saat yang sama tentu saja saya tidak hanya bicara tentang keheningan. Saya mengajak banyak orang untuk bekerja. Memberikan yang terbaik yang kita miliki. Saya seorang pendidik. Maka tiap hari saya bekerja. Saya menjadi semacam suluh kesadaran. Saya menulis, saya bicara, saya mendidik, saya membimbing. Agar semakin banyak orang yang cerdas, semakin banyak orang yang punya kesadaran murni. Ya, teman-teman saya, ya, anggota geng saya, geng spiritual, yang progresif, transformatif, revolusioner, itu juga bekerja. Kemarin di hari Senin, hari libur, teman-teman di berbagai kota melakukan gerakan yang sama. Ngocorin ekoenzim ke sungai, selokan. Ya. Ini hanya salah satu contoh aksi. Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang begini akan mengubah bangsa kita ke depan. Pesimisme, ketakutan tidak mengubah apa-apa kecuali menciptakan nasib yang lebih buruk. Tapi pergerakan didasari optimisme, didasari sukacita itu akan mengubah nasib bangsa kita ke depan. Maka
Sudahlah, tidak perlu kita membesar-besarkan fakta-fakta yang membuat kita malah tambah takut. Udahlah. Ada yang mau bikin pandemi, terserah. Ada yang mau bangsa ini konflik ya. Silahkan, itu kan haknya mereka. Meramalkan resesi, ya monggo. Itu hak semua orang. Kalau saya memberikan nujuman yang cemerlang, kita memasuki era baru. Semakin banyak orang punya kesadaran yang murni. Semakin banyak orang kembali kepada jalan Pancasila yang sejati. Semakin banyak orang mengerti tentang hening cipta. Kita pasti akan menyongsong era baru yang gemilang. Cita-cita kemerdekaan dari negara ini pasti bisa kita capai. Merdeka.